Kalau seperti itu Rasulullah tidak menjawab. Lajeng keesokan harinya ngasih kabar kepada suaminya bahwasanya Rasul akan bertamu ke rumahnya. Kemudian sang suami bercerita, hei istriku yang solehah, besok Rasulullah mau kesini, akan bertamu. Oh, senang sekali. Maka disiapkanlah menu-menu untuk menyambut Rasul. Setelah Rasulullah datang, disambutlah dengan senyuman, sapa dan salam dan suku pupuk, ya. Kemudian Rasulullah pamitan. Ketika pamitan itulah dibuka tabir, ditunjukkan ketika Rasulullah itu keluar dari pintu rumah, diikutilah kolo jengking, ulo dan semua balak-balak mengikuti. Tercenganglah si wanita. Kemudian Rasulullah menjelaskan, itulah pahalanya, keutamaannya bagi yang punya rumah menerima tamu dan menghormatinya, maka musibah dan balak ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga rumah yang banyak tamunya penuh dengan rahmat dan barokah. Alhamdulillah. Dan insya Allah dan mudah-mudahan rumah ini setelah ada majlis zikir doa ini penuh barokah dan rahmat, rezekinya lancar dilipat gandakan oleh Allah. Amin Allahumma. Muga-muga lebar ngomong ngeten iki lek dinggeni seneng. Ora dilimpat-limpat. Cocok ya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sekarang masuk materi inti. Iya, jangan suwi apa pendek nih. Ini mesti mukadimah nih Ibu. Mukadimah Ibu hadirin sekalian. Apa yang harus kita lakukan setelah Idul Fitri? Halo. Ini setelah pun Idul Fitri tahun ini. Apa yang harus kita lakukan? Maka paling tidak ada 3. Yang pertama, kebaikan ketika di bulan suci Ramadan harus dipertahankan. Sholat rajin, jamaah rajin, tadarus rajin, sedekah juga rajin, dia mulai juga rajin. Kenapa? Karena kebaikan yang terus menerus itu pertanda bahwa ibadah kita di bulan suci Ramadan diterima. Ala wa anna alamata qabul hasanah amal hasanah ba'daha ala tawab. Ketahuilah sesungguhnya pertanda amal kebaikan yang diterima apabila diikuti dengan kebaikan yang berlanjut. Jadi jopeh nipeh Ramadan leren terus jamaah leren. Nah, ketika Ramadan iso menghentikan kemaksiatan mata, kemaksiatan lidah, kemaksiatan anggota tubuh, dari Ramadan terus bamban meneh. Enten ngoten niku? Kata wong iki teko. Kita lanjutkan. Yang kedua, ya, jangan sampai kita itu melakukan kemaksiatan yang Allah murka, bahkan tidak mau memberikan maaf kepadanya. Jadi Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala itu Ghafurur Rahim, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Apalagi di bulan Ramadan, apalagi di malam Lailatul Qadar, penuh kasih sayang dan memberikan maaf ampunan kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali 4 kelompok.
Maka para sahabat terheran-heran bertanya, "Manhum ya Rasulullah?" Ya Rasul, siapakah 4 kelompok tersebut yang tidak bakal menerima rahmat dan ampunan dari Allah? Qala Rasulullah dawuh, mudminu khamri, orang yang suka minum khamr. Kalau sekarang itu konsumsi narkoba. Khamr saja yang tidak membahayakan teman-teman ya, itu saja dilaknat oleh Allah, apalagi narkoba yang jelas-jelas lebih bahaya daripada khamr. Ini kalau yakin aku tidak perlu belas Bani Haji Anwar itu konsumsi khamr sama konsumsi narkoba. Ini apa bagi? Alhamdulillah selamat. Sing nomor loro yang tidak akan mendapatkan rahmat dan ampunan Allah adalah qati'ur rahmi. Halo? Qati'ur rahmi. Orang yang memutus hubungan persaudaraan. Persaudaraan karena ada hubungan rahim. Inilah nasab. Jangan sampai malas ketemu karo kae. Oh, itu berarti indikasi ingin memutus hubungan silaturahmi. Allah sangat murka itu. Kalau kita tidak senang dengan ketemu satu nasab, wis tidak beres itu. Mau kita itu pun rindu kan, sampai di Ngerewangi mudik luar Jawa kepingin ketemu sanak lah, lah kok malah menghindar. Enak kan tadi bu? Mau kita kok? Orang ya orang teko. Orang belum teko itu. Jadi orang yang bermaksud kepingin memutus silaturahmi itu dilaknat oleh Allah, tidak akan diampuni dosanya. Naudzubillah min. Sing nomor 3 adalah wa'akul lil walidain, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Enak sih mereka. Ning ora enak Bani Haji Anwar enak niku nggih. Kabeh niku saleh-saleh nggih. Ning nyuwun sewu Bapak sekalian, menurut Imam Ghazali yang namanya orang tua niku ono 3. Orang tua yang melahirkan dan yang ngopeni itulah ibu dan anak. Yang kedua adalah man zawwazaka bintahu, orang yang menikahkan anak putrinya dengan kamu, itulah mertua. Makanya posisinya mertua karo bapak ibu dhewe iki ya padha, aja sampai karo mertua bane anak wis dipek terus lali. Ngoten ya nek. Kebiajet tuh gitu. Duwe anak cilik digedhekne sekolahane, donge pinter nyoh pek-peken gitu. Lah ngono ra gelem menghormati karo para tuwa iki jan wis angel ya. Duwe anak lanang di sekolahane sampai di penggawean nyoh nduk pek-peken sampai koyone barang gitu. Oh. Angel. Percayalah kalau kita dermawan kepada orang tua, maka rezeki kita akan melimpah dan tambah barokah. Ojo ngenteni sedekah karo ibu bapak ngenteni turah. Enak sing ngono iki. Kudu ketika kita bayaran tak sisihne, sebagian untuk ibuku dan ayahku, sebagian untuk istriku dan diriku. Ngoten nggih. Kira-kira sing rodok sumpek-sumpek rezekine wong ngene pelit do sedekah me bapak ibu. Kira-kira itu. Senajan orang di bayaran, saya yakin pasti punya rezeki. Ora sangat ngenteni rima. Niki kula ijazahne jenengan. Alhamdulillah kula niki rezeki lancar. Wis lancar ngoten mawon nggih. Ketika ibu sugeng bapak sampai sekarang mertua, benulan wis tak sisihne nggih, Bu. Ning sing jenenge wong tuwa niku lek diwene anak, mek diserempitne ben pingin putune. Jadi lek kepengin nyangoni anak lewat ibu sih itu ya. Luar biasa itu loh orang tua kita. Makanya bersyukurlah sampean yang masih punya ibu, ayah. Dermawanlah kepada mereka, maka rezekimu akan dilipat gandakan oleh Allah. Amin Allahumma. Semakin pelit rezekimu semakin ser. Orang percaya buktekno. Nanti Bu. Seret tenan sama eman-eman harus dermawan. Lah piye lek bapak ibu wis meninggal?
Sedekahkanlah, aku niat sedekah ini untuk orang tua, dirimu akan dapat, orang tua juga dapat. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi yang namanya orang tua ono telu, bapak ibu itu sing melahirkan, mertua, yang ketiga adalah guru. Man 'allamaka ilman. Nah, orang yang mengajari kamu ilmu. Makanya bodoh ngeten iki 3 unsur itu harus diutamakan. Ziarah ning mae wong tua, mae marang tua karo guru. Parani wis angel iku nggih. Angel. Sing nomor 4 yang tidak akan mendapatkan rahmat dan ampunan Allah adalah musyakhidun, orang yang pendendam, orang yang bermusuh, termasuk alladzi la yukallimu akhahu fawqa salasati ayyam, orang yang tidak mau mengajak bicara saudaranya lebih dari 3 hari, itu termasuk musyakhidun, orang yang pendendam, orang yang ngajak bermusuhan. Enak ngoten niku. Wong iki teko. Ora teko, sing teko ngapik-apik niki nggih. Alhamdulillah. Nah, inilah Bapak sekalian, 4 orang yang apa itu? Yang tidak mendapatkan rahmat dan dapat ampunan. Mudah-mudahan kita semuanya dan anak cucu kita terhindar dari 4 itu. Amin Allahumma. Amin. Yang ketiga, jangan sampai kita itu menjadi orang yang bangkrut. Hadis ini sering disampaikan oleh Mbah Kiai Haji Zainal Fanani sampai aku apa. Jadi memang saya sejak kecil itu idola saya adalah Mbah Kiai Zainal Fanani. Aku kudu iso ngaji kaya Mbah Kiai Zainal Fanani. Ora tok persis, minimal yo mirip-mirip gitu. Jadi kita harus punya cita-cita itu. Cita-cita itulah yang menjadi karakter kita nanti akan jadi apa. Cita-citanya jadi penyanyi gitu. Cita-cita jadi youtuber gitu loh. Cita-citanya kaya Pak Jokowi gitu loh, jadi presiden. Atau kaya Mbah Hasyim Asy'ari gitu, jadi ulama. Kita harus punya cita-cita. Itu kan yang mengarahkan kita. Nah, saya waktu kecil ketika Mbah Yai Zainal ceramah, catatannya itu saya minta. Kok dia apa tokin kan? Nggih, kula sinau. Ada beberapa lembar saya simpan, masih ada. Tak laminating. Nah, termasuk hadis ini tentang muflis. Nah, Rasulullah tanya kepada para sahabat, "Ayuhal ashab, hai para sahabatku, atadruna mal muflis? Tahukah kamu siapakah orang yang bangkrut itu?" Para sahabat menjawab, "Qalu al-muflis fina man la dirham lahu wala mata." Ya Rasul, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya harta dan tidak punya materi. Cocok nih guys. Cocok itu. Tapi Rasulullah qala, enggak seperti itu. Al-muflis min ummati yaumal qiyamah may ya'ti bis salat was-saum waz-zakat wa ya'ti qad satama hada wa qadhafa hada wa safakat dama hada wa akala mala hada wa daraba hada wa hada wa hada wa hada fa yu'tu hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi. Hei para sahabatku, orang yang bangkrut itu adalah umatku besok yang datang di hari kiamat. Dia senang dengan pahala puasa, pahala salatnya, pahala zakatnya. Akan tetapi dia juga membawa dosa sesama manusia yang belum selesai. Dia pernah memukulnya, pernah menghadirnya, pernah mencaci makinya, pernah makan harta yang belum mendapatkan halal darinya, dan pernah ini itu dan lain sebagainya. Maka pahala salat, pahala zakat, pahala puasa diambil, diberikan kepada orang yang pernah didolimi ketika di dunia. Fa'in faniyat hasanatu qabla ayyadama alaihi. Apabila pahala sudah habis, ning kok ndak cukup, terus piye? Ukhida min khotoyahum faturihat alaihi. Maka dosa orang yang pernah didolimi ketika di dunia diambil dan diberikan kepadanya. Itulah orang yang bangkrut, pahalanya habis, dosanya bertambah.
faturi hafinar, kemudian dilempar ke dalam api neraka. Naudzubillah min. Oleh karenanya Bapak sekalian, supaya kita tidak bangkrut, sangat penting kita itu reuni halal bihalal. Sebab apa? Yang namanya Idul Fitri, ya, itu belum secara hakiki sebelum selesai kita halal bihalal sama. Karena apa? Karena puasa Ramadan itu hanya melebur dosa hablum minan nas. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Artinya apa? Puasa Ramadan itu hanya melebur dosa hablum minan. Barang siapa yang puasa di bulan suci Ramadan didasari iman dan ingin mengharapkan pahala kepada Allah, maka dosa-dosa yang lewat diampuni oleh Allah. Itu dosa hablum minallah. Adapun dosa hablum minan nas, Allah akan mengampuninya setelah ada penyelesaian antara sesama. Oleh karenanya inilah pentingnya halal bihalal, supaya kita tidak muflis, tidak bangkrut. Maka mari kita semuanya tajdidun niat wa taslihun niat. Kita datang di sini apa? Untuk saling maaf memaafkan, saling halal menghalalkan. Setuju ge? Jadi halalan bihalalin niku sapa tembung nas'alukum halalan wa naji'u bihalalin. Kami minta kepadamu halal dan kami datang membawa halal. Fi'il fa'ilnya disimpan menjadi halalan bihalalin. Bila kita datang di sini punya niatan yang sama, ingin minta halal, minta maaf dan siap untuk memaafkan, kita semua berarti sudah kosong-kosong. Ja'alanallahu minal aidin wal faizin. Amin Allahumma. Dan mudah-mudahan kita semuanya seperti bayi yang dilahirkan tidak punya dosa, baik hablum minallah dan hablum minan nas. Dan mudah-mudahan kita semua masih berjumpa dengan Ramadan dan Idul Fitri pada tahun yang akan datang. Amin Allahumma. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.